Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurhidayati Indarlik dari kelas TIA angkatan 2023 dengan NIM 23051204028. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi FTP server dan mail server pada Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yang keenam, yaitu simulasi FTP server dan mail server. FTP server, FTP File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file komputer, download, atau mengirimkan file ke server, upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP. FTP dikembangkan dari kebutuhan untuk berbagi data secara efisien antara komputer. Awalnya, Telnet dan FTP diperkenalkan sebagai model utama untuk koneksi TCP/IP. Telnet memungkinkan koneksi langsung, direct network. Sementara FTP memungkinkan koneksi tidak langsung, di mana data dari remote host diakses melalui sistem lokal lalu ditransfer kembali ke remote host. Standar pertama FTP diterbitkan pada tahun 1971 dalam RFC 114, bahkan sebelum protokol TCP/IP eksis untuk merumuskan perintah dasar komunikasi data. Seiring waktu, protokol FTP dikembangkan oleh Komite Internet Engineering Task Force (IETF) sebagai bagian dari dokumen RFC resmi untuk standar internet. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. FTP saat ini digunakan untuk berbagai fungsi, seperti mengunggah halaman website ke web server atau hosting internet dan memperbarui revisi program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Beberapa fungsi FTP meliputi: yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan autentikasi standar, di mana pengguna harus memasukkan username dan password untuk mengakses data. Dengan akses ini, pengguna dapat mengunduh, mengunggah, menyalin, memindahkan, dan menghapus data di direktori penyimpanan. Sebelum transfer data dimulai, FTP client terlebih dahulu mengajukan permintaan koneksi ke FTP server. Setelah koneksi berhasil, barulah aktivitas seperti mengunduh dan mengunggah data dapat dilakukan. Aplikasi FTP Client. Yang pertama, FileZilla FTP Client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Yang kedua, WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Yang ketiga, GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang ada. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email,
khusus atau domain email tersendiri. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirim email melalui mail server yaitu yang pertama SMTP, Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Yang kedua, POP3. Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Yang ketiga, IMAP, Internet Message Access Protocol adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi mail tetap berada di server. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Komponen mail server. Yang pertama, MUA, Mail User Agent. MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yang kedua, MTA, Mail Transport Agent. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Yang ketiga, MDA, Mail Delivery Agent. MDA memiliki 2 komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Jenis-jenis mail server. Yang pertama, SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua, PostFix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Yang ketiga, Hemail adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Contoh mail server. Yang pertama, komponen Mail Transfer Agent (MTA). Contohnya aplikasi SendMail, PostFix, Exim, Hemail, MailX, Paint, dan Netscape. Yang kedua, komponen Mail Delivery Agent (MDA). Contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga, komponen Mail User Agent (MUA). Contohnya Thunderbird, Outlook, Euromail, Gmail, dan Evolution. FTP server. Tujuan FTP yang pertama memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, yang kedua mengenal perintah terkait FTP, yang ketiga mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik terutama pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan file server. Langsung saja ke PC1, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan ping 43 titik 43 titik 43 titik 1 enter.
maka akan berhasil. Lalu ketikkan lagi ping 43.43.43.2, enter. Maka akan berhasil juga. Lalu klik exit, pindah ke PC 4, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan juga ping 43.43.43.1, enter. Maka akan berhasil. Lalu ketikkan lagi ping 43.43.43.2, enter. Maka akan berhasil juga. Lalu klik exit, kita pindah ke laptop, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan ping 43.43.43.1, enter. Maka akan berhasil. Lalu ketikkan lagi ping 43.43.43.2, enter. Maka akan berhasil juga. Lalu klik exit, pindah ke smartphone, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan ping 43.43.43.1, enter, maka akan berhasil. Kemudian ketikkan lagi ping 43.43.43.2, maka akan berhasil juga. Lalu klik exit. Lalu kita klik ke FTP server, pilih service, klik FTP. Kita tambahkan username dosen, password dosen. Jangan lupa checklist semuanya, lalu kita add. Lalu kita juga tambahkan username mahasiswa, password mahasiswa. Jangan lupa checklist semuanya juga. Lalu add. Setelah itu kita exit. Lalu kita ke PC 1, pilih desktop, ke text editor. Lalu ketikkan ini pesan dari PC 1. Lalu kita klik file, pilih save, beri nama pesan PC 1. Lalu oke. Lalu exit. Kita ke PC 1, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan dir, artinya pesan PC 1 sudah masuk. Lalu ketikkan juga FTP 43.43.43.2, username-nya MHS, enter.
passwordnya MHS, enter. Setelah login ketikkan put pesan PC1 .txt, enter. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir lagi untuk memastikan file sudah terupload. File sudah terupload. Lalu exit. Kita ke laptop, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan ftp 43.43.43.2, enter. Username-nya dosen, enter. Passwordnya dosen, enter. Dan berhasil login. Kemudian ketikkan get pesan PC1 .txt, enter. Dan ini kita mendapatkan pesan dari PC1 atau mahasiswa. Kemudian kita ke text editor, kita buka filenya, pesan PC1.txt kita buka. Dan ini pesan berhasil diterima oleh dosen. Lalu kita exit. Mail server. Tujuan mail server. Yang pertama memahami fungsi mail server. Yang kedua mengenal protokol mail server. Yang ketiga mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Kita cek pada mail server, pilih desktop, ke IP configuration, IP address-nya 43.43.43.4, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3, DNS server-nya 33.33.33.1. Lalu kita exit. Kemudian kita cek DNS servernya, pilih desktop, ke IP configuration, IP address-nya 33.33.33.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3, lalu kita exit. Kemudian langkah selanjutnya ke DNS server, kita dulu apakah sudah tersambung apa belum. Pilih services, klik DNS, kita pakai name-nya mail.jarcom.com, tipenya Aricode, address-nya 43.43.43.4, lalu add, lalu exit. Kita lihat pada PC1, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan ping mail.jarcom.com, enter. Ini sudah tersambung pada PC. Jadi PC1 sudah tersambung pada address 43.43.43.4. Lalu klik exit, cek di PC4, pilih desktop, ke command prompt,
ketikkan ping mail.jarkom.com, lalu enter. Pada PC 4 juga sudah tersambung, lalu exit. Kita coba pada laptop, pilih desktop, ke command prompt, ketik ping mail.jarkom.com, enter. Laptop juga sudah tersambung. Lalu exit, kita coba pada smartphone, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan ping mail.jarkom.com, enter. Smartphone juga sudah tersambung. Lalu exit. Pada PC 1, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan nslookup mailku.com, enter. Lalu exit. Kemudian ke laptop, pilih desktop, ke command prompt, ketikkan nslookup mailku.com, enter. Lalu exit. Kemudian ke mail server, pilih services, ke email. Kita buat 2 akun. Akun mahasiswa, domain name-nya mail.jarkom.com, usernya mahasiswa, passwordnya mahasiswa. Lalu kita tambahkan akun dosen, domain name-nya mail.jarkom.com, usernya dosen, passwordnya dosen. Lalu kita tambahkan, lalu exit. Kemudian ke PC 1, pilih desktop, ke mail browser, configure email, your name-nya mhs, email address-nya mhs@gmail.jarkom.com, incoming-nya mail.jarkom.com, outgoing-nya mail.jarkom.com, username-nya mhs, password-nya mhs. Lalu kita save dan kita compose. Kita mengirim ke dosen at mail.jarkom.com, subjeknya mencoba untuk mengirim email, dan isinya, Dear Pak Dosen. Ini tugas percobaan praktikum 6 dari mahasiswa NIM 028. Kemudian kita send, dan ini artinya pesan sudah terkirim. Lalu exit, kemudian kita pindah ke laptop, pilih desktop, ke mail browser, kita configure email dulu, your name-nya dosen, email address-nya dosen at mail.jarkom.com, incoming-nya mail.jarkom.com, outgoing-nya mail.jarkom.com.
username-nya dosen, password-nya dosen, lalu kita save. Lalu kita resave. Apakah sudah menerima apa belum? Dan ini sudah menerima. Dan jika kita ingin membalas, kita reply, kita ketikkan Dear mahasiswa, oke, percobaan sudah berhasil diterima. Kemudian kita send, dan ini send-nya sudah sukses. Lalu kita exit, kita ke PC 1, pilih desktop, ke email browser. Kemudian di receive lagi. Dan ini balasannya sudah muncul di PC 1. Lalu kita exit. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.